Halo Bapak, Ibu, para guru, dan semua pemimpin gereja yang luar biasa. Waktu Natal sebentar lagi tiba ya, dan pasti kita semua punya pertanyaan yang sama. Gimana caranya bikin Natal sekolah minggu tahun ini tuh? Beda, nggak cuma seru sesaat tapi bener-bener nempel di hati anak-anak. Nah, pas banget. Yuk kita bareng-bareng gali ide-ide kreatif biar Natal kali ini jadi momen yang tak terlupakan buat mereka. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya kan. Gimana caranya bikin Natal sekolah minggu itu benar-benar berkesan di zaman sekarang? Zaman dimana ya tahu sendirilah anak-anak itu perhatiannya gampang banget ke distract sama TikTok, game online, YouTube, macam-macam deh. Tantangannya adalah gimana supaya kisah Natal yang begitu indah ini nggak cuma jadi angin lalu, tapi beneran masuk ke hati dan pikiran mereka. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, sebelum kita loncat ke ide-idenya, kita perlu pahami dulu nih medan perangnya. Kita sekarang ada di era digital. Ini artinya apa? Ya, artinya ada tantangan-tantangan baru. Tapi, hey, ada juga peluang-peluang yang luar biasa banget buat melayani anak-anak dengan cara yang lebih relevan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu, zaman kita mungkin ya, perayaannya lebih simpel, sedikit banget gangguannya. Metode-metodenya juga lebih tradisional. Nah, sekarang, wah, kita harus bersaing sama suara digital yang berisik banget. Anak-anak sekarang juga udah melek teknologi banget kan? Tapi, justru di situ letak kesempatannya. Mereka ini kan digital natives, bahasa sehari-harinya ya teknologi. Jadi ini bukan tembok penghalang loh, ini justru bisa jadi jembatan baru buat kita terhubung sama mereka. Oke, sebelum kita terlalu asik ngomongin ide-ide yang canggih dan kreatif, kita perlu tarik nafas dulu sebentar. Kita harus ingat fondasinya. Sebenarnya, apa sih inti dari semua yang kita lakukan ini? Apa yang nggak boleh sampai hilang di tengah semua kemeriahan? Jawabannya ada di jantungnya Natal itu sendiri. Nah, ini dia. Tujuan utama kita, satu-satunya tujuan paling penting, adalah ngebimbing anak-anak ke makna Natal yang sebenarnya, kelahiran Yesus, titik. Mau kita pakai metode secanggih apapun, mau pakai drama, musik, bahkan nanti kita bahas AI, semuanya itu cuma alat. Ujung-ujungnya harus membawa anak-anak kembali ke kisah sederhana di palungan itu. Inilah jangkar kita. Selama kita berpegang erat sama jangkar ini, perayaan kita nggak akan pernah salah arah. Coba deh kita resapi kutipan ini. Anak adalah gereja masa kini sekaligus gereja masa depan. Wow, dalam banget ya. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau pelayanan anak itu bukan cuma buat ngisi waktu mereka di hari Minggu. Bukan, kita ini lagi menanam benih iman. Kita lagi membentuk gereja di masa yang akan datang loh. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu penting banget, vital. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Bagian yang ditunggu-tunggu. Galeri ide kreatif. Kita mulai dulu dari yang klasik ya. Metode-metode yang sebut aja evergreen. Yang udah terbukti manjur dari zaman dulu sampai sekarang buat nyentuh hati anak-anak. Pertama, bercerita dan drama. Tapi jangan cuma dibacain dari buku ya. Bikin ceritanya jadi hidup. Ajak anak-anak buat jadi pemerannya langsung. Bayangin, ada yang jadi Yusuf, ada yang jadi Maria, ada yang jadi gembala yang kaget lihat malaikat. Biarin mereka merasakan langsung emosinya. Buat anak-anak yang lebih kecil, boneka tangan itu, wah, itu alat yang ajaib banget. Percaya deh, pengalaman kayak gini bakal lebih nempel di ingatan mereka daripada cuma dengerin cerita. Ide kedua, komik Alkitab. Siapa sih anak yang nggak suka komik? Visualnya itu langsung nangkep perhatian mereka. Coba bayangin deh, kita sulap satu sudut ruangan sekolah minggu jadi zona Natal komik. Kita pasang panel-panel cerita kelahiran Yesus yang gede-gede dengan gambar yang keren. Anak-anak bisa baca sendiri, dan yang lebih seru lagi, ajak mereka buat gambar komik versi mereka sendiri. Keren banget kan? Selanjutnya, apalagi kalau bukan musik dan pujian. Musik itu punya kekuatan yang luar biasa buat menyampaikan pesan langsung ke hati. Yuk kita ajak anak-anak nyanyi lagu-lagu Natal yang penuh semangat. Nggak harus yang klasik terus loh. Sekarang banyak banget lagu Natal anak-anak yang modern, yang asyik dan liriknya tetap pendalam. Atau gimana kalau bikin paduan suara kecil? Wah, itu bisa jadi salah satu kenangan Natal paling indah buat mereka seumur hidup. Oke, tadi kita udah bahas yang klasik-klasik. Sekarang kita naik level. Mari kita lihat gimana teknologi bisa kita jadikan kekuatan super kita dalam pelayanan. Ingat ya, kuncinya adalah kalau dipakai dengan bijak, teknologi ini bisa jadi alat yang dahsyat banget buat bikin Natal jadi lebih berkesan.
Nah, ini prinsipnya. Kita nggak bisa lagi maksa anak-anak buat masuk ke dunia kita. Justru sebaliknya, kita yang harus masuk ke dunia mereka. Jadi jangan lihat teknologi sebagai musuh ya. Anggap ini jembatan. Jembatan untuk menyampaikan pesan Natal yang abadi, tapi dengan bahasa yang nyambung sama mereka. Sekarang kita ngomongin AI atau kecerdasan buatan. Dengar kata AI, mungkin ada yang langsung, waduh, apa tuh, ribet nggak? Tenang-tenang, nggak usah takut. Anggap aja AI itu kayak asisten pribadi kita yang super kreatif. Dia bisa bantu kita pas lagi mentok, nggak ada ide, atau butuh gambar-gambar keren dalam waktu singkat. Gimana cara pakainya? Gampang. Misalnya kita lagi buntu ide buat naskah drama Natal. Tinggal minta tolong AI, bikinin dong ide naskah drama Natal buat anak-anak. Nanti dia kasih beberapa pilihan. Atau kita butuh gambar ilustrasi buat bahan ajar, minta aja AI buatin. Bahkan kita bisa bikin cerita audio dengan suara profesional plus musik latarnya. Keren kan? Ingat, ini bukan buat gantiin kreativitas kita, tapi buat ngeboost kreativitas kita jadi berkali-kali lipat. Baiklah, kita udah kumpulin semua bahannya nih. Ada ide-ide klasik yang teruji waktu, ada sentuhan teknologi modern, dan yang paling utama, ada hati yang tulus. Sekarang pertanyaannya, gimana kita meracik semua ini jadi sebuah perayaan Natal yang wow, yang benar-benar nggak akan terlupakan? Ini dia resepnya. Rahasianya ada di sini. Pertama, fondasinya, bahan utamanya harus makna Natal yang sejati. Itu nggak bisa ditawar. Terus kita masukkan bahan-bahan klasik, cerita, drama, lagu-lagu yang seru. Jangan lupa kasih sedikit bumbu modern, entah itu dari media digital atau AI. Dan pengikat semuanya yang paling penting dari semua bahan, semuanya harus diaduk dengan fokus untuk menyentuh hati setiap anak. Itulah kuncinya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin sebentar. Dari semua ide yang kita bahas tadi, ada nggak satu aja ide baru yang bikin Anda semangat, yang rasanya, wah, ini kayaknya seru buat dicoba tahun ini? Nggak usah semua kok. Mungkin bikin komik, atau coba-coba pakai AI, atau sesederhana bikin dramanya jadi lebih interaktif. Pilih satu aja, dan mulai dari situ. Selamat mencoba, selamat berkarya, dan selamat mempersiapkan Natal yang paling berkesan untuk generasi masa depan gereja kita.